Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dita Mirawati, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Fisiologi Keolahragaan, Konsentrasi Fisioterapi. Saya adalah seorang dosen tetap pada program studi Diploma 4 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta dengan nomor NIDN 0615059502 dan juga nomor NUPTK 2847736674230362. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti suatu proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler. Fisioterapi neuromuskuler adalah mata kuliah keprofesian yang wajib ditempuh di semester ganjil, yaitu di semester 5, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS untuk teori dan juga 2 SKS untuk praktikum dengan satu dosen pengampu dengan kode mata kuliah B15323. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sebagai prasyarat dari mata kuliah Fisioterapi Komprehensif Klinik Neuromuskuler, yang mana pada mata kuliah ini kita akan belajar terkait dengan neuroanatomi, proses patologi, dan juga akibat yang ditimbulkan dari gangguan neuromuskuler, yang mana meliputi gangguan pada sistem syaraf pusat atau upper motor neuron, dan juga pada gangguan syaraf tepi atau lower motor neuron. Yang mana pada mata kuliah ini kita akan belajar suatu rangkaian proses fisioterapi secara penuh, dimulai dari anamnesis atau asesmen, kemudian pemeriksaan, penegakan diagnosis, rencana intervensi, pemberian intervensi, penata laksanaan, evaluasi, serta dokumentasi yang merupakan rangkaian utuh suatu proses fisioterapi pada neuromuskuler. Penekanan yang dilakukan dalam mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler adalah kita belajar terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami, berpikir kritis, dan juga analisis terhadap suatu pemeriksaan, pengukuran, penegakan diagnosis, penentuan intervensi, dan goals pada kondisi gangguan neuromuskuler baik pada sistem syaraf pusat maupun pada sistem syaraf tepi. Pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah case method atau case study yang dilakukan untuk meningkatkan critical thinking, komunikasi, serta kemampuan diskusi pada kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan khususnya pada gangguan neuromuskuler. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler, setelah selesai mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menganalisis konsep, prinsip, teknis, dan juga penerapan fisioterapi pada neuromuskuler. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan rencana intervensi gangguan fisioterapi neuromuskuler melalui cara berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mempunyai pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan juga menguasai nilai-nilai kemanusiaan atau human values. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan penyelesaian permasalahan fisioterapi neuromuskuler sesuai dengan evidence-based practice atau EBP. Yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, percaya diri, dan beretika untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler meliputi anatomi dan fisiologi pada sistem syaraf tepi, kemudian dilanjutkan dengan fisioterapi pada lesi nervus facialis, kemudian fisioterapi pada cervical radiculopathy, permasalahan fisioterapi pada lesi nervus medianus, ulnaris, dan juga radialis, fisioterapi pada lesi nervus ischiadicus dan juga peroneus, fisioterapi pada kondisi Guillain-Barré syndrome, dan juga fisioterapi pada miastenia gravis.
Sedangkan materi yang akan dipelajari mahasiswa setelah UTS atau ujian tengah semester meliputi yang pertama Neuroscience of Brain, kemudian Neuroscience of Medulla Spinalis, fisioterapi pada kondisi stroke, fisioterapi pada traumatic brain injury atau TBI, kemudian fisioterapi pada Parkinson disease dan juga multiple sclerosis, kemudian fisioterapi pada spinal cord injury, dan yang terakhir adalah fisioterapi pada kondisi Alzheimer dan demensia. Pada materi pembelajaran ini terbagi menjadi 2 pokok bahasan, yang mana pada upper motor neuron itu dipelajari setelah UTS, sedangkan pada permasalahan lower motor neuron dipelajari pada waktu sebelum UTS. Perkuliahan fisioterapi neuromuskuler dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung dengan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Aisyah Surakarta dengan laman sso.aiska-university.ac.id, yang mana dengan laman LMS yang dimiliki oleh Universitas Aisyah Surakarta, mahasiswa dapat mengunduh RPS yang diupload oleh dosen pengampu, dapat mengakses materi perkuliahan, dan juga dapat mengunggah tugas secara online dengan laman yang sudah disediakan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah fisioterapi neuromuskuler, di sini saya menerapkan metode pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif, dan juga berbasis case study. Yang mana metode yang digunakan, yang pertama adalah dengan ceramah interaktif, yang mana dengan ceramah interaktif ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori fisioterapi neuromuskuler. Yang kedua adalah diskusi kelompok, yang mana metode ini digunakan untuk melatih mahasiswa untuk bekerja secara kelompok atau secara tim, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam menyampaikan suatu pendapat dan juga melatih public speaking mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah case study, yang mana metode ini digunakan untuk melatih mahasiswa dapat berpikir kritis berdasarkan kasus yang didapatkan, serta melatih analisis yang mendalam, khususnya pada fisioterapi neuromuskuler. Teknik dan indikator penilaian untuk mata kuliah fisioterapi neuromuskuler terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu melalui aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, kemudian melalui proyek tugas kelompok dengan bobot 30%, yang ketiga melalui UTS dengan bobot 20%, yang keempat melalui UAS dengan bobot 30%. Dengan pendekatan tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk melatih mahasiswa berpikir kritis dan mampu memberikan penanganan fisioterapi sesuai dengan kondisi dan juga permasalahan pasien. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah fisioterapi neuromuskuler berikut ini. Oke. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih teman-teman. Di sini kita bertemu lagi di mata kuliah fisioterapi neuromuskuler. Di sini kita masuk atau bertemu di pertemuan ke-11 atau pertemuan ketiga setelah UTS. Ya, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman bisa melakukan presensi dulu. Ya, di e-learning sudah Bu Dita buatkan untuk presensinya. Silahkan bisa dilakukan supaya nanti tidak kelupaan. Ya, presensi Bu Dita buka sampai 50 menit ke depan. Baik, sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, silahkan kita mengaji dulu sesuai dengan kemarin pertemuan terakhir. Silakan bisa dimulai ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang Bu Dita izin berdiri ya. Kita masuk di pertemuan ke-11 sesuai dengan kontrak belajar. Di sini kita akan membahas terkait dengan penata laksanaan fisioterapi pada kasus stroke ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan ini, sebelum kita masuk ke stroke, sekarang Bu Dita ingin review kembali kemarin materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan Neuroscience of Brain dan juga Neuroscience of Medulla Spinalis. Ya, Bu Dita ingin review kembali. Semoga teman-teman masih ingat ya.
Oke, yang pertama Bu Dita ingin review kembali terkait dengan pembagian sistem syaraf yang ada di tubuh manusia. Ya, kita tahu bahwa sistem syaraf yang ada di tubuh manusia terbagi menjadi beberapa. Ya, ada yang bisa menjawab? Silakan bisa angkat tangan teman-teman. Oke, silakan sebutkan nama dan juga NIM. Eva di 019. Oke, silakan Eva. Untuk sistem syaraf pada manusia dibagi menjadi dua. Oke. Ada sistem syaraf pusat dan tepi. Oke. Untuk sistem syaraf pusatnya itu terdiri dari otak dan dendro spinalis. Kemudian untuk sistem syaraf tepinya terdiri dari 12 pasang syaraf cranialis dan 31 pasang syaraf spinalis. Oke, berikan aplaus untuk teman kita. Ya, terima kasih Eva, sudah disampaikan oleh teman kita ya bahwa yang disampaikan Eva tadi sudah tepat sekali. Oke, kemudian Bu Dita ingin review kembali. Tadi kita sudah menjurus ke otak dan medula spinalis. Sekarang kalau kita bicara stroke, permasalahannya nanti adalah pada otak. Teman-teman masih ingat bagian-bagian yang ada di otak? Silakan. Oke, sebutkan nama dan NIM dulu, Nak. Nama saya Bella Disney 010. Oke, silakan. Bagian otak terdiri dari 4 bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, brainstem, dan encephalon. Oke, tepat sekali, berikan aplaus teman-teman. Ya, jadi sekarang kita mulai masuk di perkuliahan kali ini. Yang pertama kita akan membahas dari definisi dulu ya teman-teman. Definisi dari stroke, kita tahu bahwa stroke adalah suatu gangguan yang mana terjadi defisit neurologis yang terjadi di otak, yang mana itu secara vokal maupun secara global, yang terjadi secara mendadak berlangsung lebih dari 24 jam, kemudian disebabkan oleh karena adanya gangguan vaskuler. Ya, definisi ini dikemukakan menurut WHO, yang mana stroke ini secara general, secara dunia sering disebut dengan permasalahan cerebrovascular disease. Kenapa? Karena di situ permasalahannya adalah pada vaskuler atau pada pembuluh darah. Kemudian cerebro, kenapa? Karena letaknya adalah di otak. Ya, sehingga disebut sebagai cerebrovascular disease gitu. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan jenis-jenis stroke ya. Secara garis besar kita tahu bahwa stroke terbagi menjadi dua sesuai dengan PowerPoint di sini. Yang pertama adalah stroke iskemik ya. Ini secara prevalensi kejadiannya adalah sekitar 85% dari total kejadian stroke. Jadi lebih tinggi atau lebih banyak pasien yang mengalami stroke dengan tipe atau dengan jenis stroke iskemik. Yang mana stroke iskemik ini dia disebabkan oleh karena sumbatan bekuan darah, yang mana bisa juga disebabkan oleh karena penyempitan arteri, kemudian lepasnya emboli, kemudian disebabkan oleh karena suatu sumbatan di satu atau beberapa arteri intrakranial. Disebut juga sebagai infak otak, atau bahasa lain atau istilah lain dari stroke iskemik ini adalah stroke non hemorrhagic ya. Sedangkan yang kedua di sini ada stroke hemorrhagic. Secara prevalensi dia sekitar 15% dari total kejadian stroke. Yang mana pada stroke hemorrhagic ini disebabkan oleh karena adanya perdarahan pada jaringan otak atau ke dalam ruang subarachnoid. Jadi perbedaannya di situ. Sama-sama semuanya permasalahannya terjadi pada pembuluh darah. Paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini suatu gambaran teman-teman bisa lihat untuk kejadian atau penampang pembuluh darah yang ada di otak. Sebelah kiri ini adalah stroke iskemik atau karena adanya sumbatan. Kalian bisa lihat di sini adanya plak ya atau arteriosklerosis. Sedangkan pada sebelah kanan di sini adalah penampang dari stroke hemorrhagic atau pecahnya pembuluh darah. Oke. Nah, kemudian kita masuk di etiologi. Ya, di sini etiologi terbagi menjadi dua, tadi sesuai dengan jenis stroke, yaitu etiologi pada stroke iskemik ini ada arteriosklerosis ya, penumpukan lemak di sini teman-teman bisa lihat ya yang warna kuning. Kemudian adanya trombus dan juga emboli. Ya, trombus dan emboli ini juga sumbatan yang ada pada pembuluh darah. Kalau trombus itu adalah sumbatan pembuluh darah
yang masih menempel pada pembuluh darah, sumbatan darah yang masih menempel pada pembuluh darah. Tetapi ketika sumbatannya tadi lepas, maka dia sudah berganti nama menjadi emboli, ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara trias Virchow. Pada trias Virchow ini kita tahu bahwa terdiri dari 3 hal pada pasien stroke, ya, yaitu terdiri dari yang pertama ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada darah. Kalau kita analogikan, misalnya kalian mau nyiram tanaman gitu ya. Yang pertama kan pasti ada pompa ya, ada pompa untuk mesin air ya. Pompa itu kita ibaratkan sebagai jantung. Kemudian selang ya, itu kita ibaratkan sebagai pembuluh darah. Kemudian darah kita ibaratkan sebagai air. Maksudnya seperti apa? Jadi pada jantung kita tahu bahwa fungsinya adalah untuk memompa darah. Nah, ini permasalahan pada jantung ini bisa memicu adanya stroke ketika apa? Ketika ada penyakit jantung bawaan. Misalnya ASD, kemudian VSD, kemudian adanya gangguan irama jantung. Nah, itu nanti akan beresiko menyebabkan stroke pada pasien. Yang kedua adalah pada pembuluh darah. Kembali lagi ke tadi etiologi yang sudah kita pelajari. Bisa jadi karena adanya arteriosklerosis, adanya emboli, adanya trombus, ya. Itu adalah permasalahan-permasalahan pada pembuluh darah. Sedangkan yang ketiga adalah pada darah. Ini bisa banyak faktor. Misalnya mungkin volume darahnya kurang sehingga tidak adekuat untuk bisa masuk atau menutrisi pada jaringan otak. Kemudian yang kedua, darahnya konsentrasinya terlalu kental ya, sehingga menyebabkan apa? Perjalanannya menjadi lambat sehingga nutrisi dan juga oksigen juga tidak sampai di otak secara adekuat. Nah, gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, belum. Sekarang kita masuk di diagnosis fisioterapi. Oke, teman-teman masih ingat ya kemarin ada mata kuliah terkait dengan evidence based practice ya? Masih ingat terkait dengan komponen dari diagnosis fisioterapi apa saja? Oke, sebutkan nama dan NIM, Nak. Saya Adelia dengan NIM 001. Diagnosa fisioterapi itu ada body structure, body function, body limitation, dan participan restriction. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Adel. Oke, nah ini terkait dengan diagnosis fisioterapi ya, kita review kembali bahwa teman-teman harus paham, kita seorang fisioterapis menuliskan diagnosis berdasarkan dengan ICF. Ya, di sini adalah kondisi medis adalah stroke ya. Kemudian di sini ada body function, body structure, ada activities limitation, kemudian ada participation restriction. Kemudian di bawahnya ini juga akan dipengaruhi oleh environmental factor dan juga personal factor. Ya, teman-teman, kalau kita bahas untuk body function dan body structure, berarti kita bicara permasalahan atau perubahan anatominya yang ada di otak. Oh, mungkin tadi adanya arteriosklerosis. Kemudian mungkin kita bisa tulis pecahnya pembuluh darah. Kemudian menyebabkan apa pada body function-nya? Penurunan tonus otot misalnya. Kemudian adanya spastisitas ya. Kemudian penurunan kekuatan otot. Kemudian keterbatasan rom dan lain sebagainya ya. Itu bisa kita tuliskan pada bagian body function dan body structure. Kemudian untuk activity limitation, berarti yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Oke, keterbatasan toileting, betul. Kemudian ada keterbatasan saat beribadah ya. Kemudian untuk transfer dan ambulasi ya, itu juga termasuk dalam activity limitation. Kemudian untuk participation restriction ya, kita tahu teman-teman berarti berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan masyarakat gitu ya. Oke, nah kemudian nanti di sini juga ada environmental factor yang mana berhubungan dengan lingkungan yang ada di rumah mungkin ya, apakah ada tangga yang terlalu banyak, kemudian apakah toiletnya dia duduk atau toilet jongkok, kemudian apakah menggunakan shower atau menggunakan gayung dan lain sebagainya. Kemudian untuk personal faktor ini juga penting, yaitu berkaitan dengan motivasi diri. Apakah pasiennya semangat untuk melakukan latihan? Apakah pasiennya juga
mengalami depresi dan lain sebagainya. Nah, hal ini adalah saling mempengaruhi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di pemeriksaan fisioterapi. Ya, teman-teman, di sini secara garis besar kita harus bisa melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesifik. Ya, anamnesis kita tahu ya, tanya jawab terkait dengan identitas pasien dan juga riwayat-riwayat perjalanan penyakit. Kemudian pemeriksaan umum berkaitan dengan vital sign, kemudian inspeksi, ya, palpasi, kemudian bisa auskultasi, perkusi dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan spesifik, ya, berkaitan dengan kondisi pasien. Yang pertama, bisa kita lakukan pemeriksaan untuk koordinasi, ya, bisa kita lakukan pemeriksaan sensorik, bisa menggunakan dermatom test, ya, bisa menggunakan kasar halus, tajam tumpul, diskriminasi 2 titik dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kita juga bisa melakukan pemeriksaan kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale, ya. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan keseimbangan, kemudian pemeriksaan daily living, ya, atau aktivitas sehari-hari dengan menggunakan indeks Bartel atau indeks yang lain, bisa untuk secara general. Oke, kemudian untuk penata laksanaan fisioterapi, di sini yang pertama adalah positioning, kemudian aproksimasi, mobilisasi, kemudian postural control dan latihan pola gerak. Oke, kemudian untuk positioning, ya, ini kita bertujuan untuk melatih pasien supaya tidak atau mencegah munculnya kontraktur, kemudian juga mencegah adanya dislokasi, ya, pada bahu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aproksimasi tujuannya adalah untuk melatih atau merangsang untuk munculnya tonus otot, ya, dan juga untuk kontraksi pada otot. Kemudian mobilisasi ini penting, ya, dari tirah baring menuju ke change position, miring kanan, miring kiri, kemudian kita dudukan, ya, kemudian kita berdiri, dari posisi duduk ke berdiri dan juga berjalan. Kemudian untuk postural control ini juga bisa menggunakan core stability, ya, kita latih untuk latihan bridging, kemudian bisa kita latih untuk pelvic tilting karena kita tahu bahwa otot core ini adalah otot utama penggerak seluruh tubuh sehingga harus kita latih. Kemudian latihan pola gerak. Latihan pola gerak di sini bisa kita menggunakan PNF. Oke, bisa dilakukan di 4 bagian, ya. Ada pelvic, kemudian ada scapula, ada upper extremity atau anggota gerak atas dan juga lower extremity. Yang mana untuk masing-masing lokasi ada 2 gerakan pola, ya, ada diagonal 1 dan juga diagonal 2. Oke. Baik, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke case study atau studi kasus. Di sini Bu Dita akan membagi menjadi 2 kelompok kecil, ya, sesuai dengan NIM, ya, NIM ganjil. Silahkan bisa menempatkan di sisi sebelah kiri dari Bu Dita. Kemudian NIM genap silahkan bisa menempatkan diri di sisi sebelah kanan, ya. Kemudian nanti silahkan bisa didiskusikan sesuai dengan kasus. Ya, di sini sudah ada kasus 1 dan kasus 2. Ada pertanyaan untuk studi kasus? Paham, ya? Oke, kemudian nanti silakan bisa dipresentasikan diwakili oleh salah satu temannya. Oke. Silakan bisa mulai untuk diskusi. Oke. Baik, teman-teman, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita masuk untuk waktunya mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Apakah sudah memutuskan siapa yang akan mempresentasikan? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, siapa, Nak? Oke, sebutkan nama dan NIM. Saya Hasna dari NIM 024. Oke, silahkan Hasna bisa menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman kelompok 1. Berdiri, Bu. Boleh berdiri. Baik, teman-teman, izin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan kasus penata laksanaan fisioterapi pada pasien post-stroke hemorrhagic sinistra dengan kondisi saat ini yaitu post-stroke 2 bulan, MRT dan AGB1, penurunan tonus otot, belum bisa transfer dan ambulasi. Sebelum merencanakan penata laksanaan fisioterapi, kami sudah menemukan tujuan utamanya dari penatalan fisioterapi yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama mencegah komplikasi sekunder yaitu kontraktur dan hipofitus,
Yang kedua, meningkatkan tonus otot dan kontrol motorik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan fungsional, yaitu transfer, duduk, berdiri, dan berjalan. Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Untuk masuk pada rencana penata laksanaan yang sudah kami rumuskan, yaitu yang pertama ada manajemen dan tonus otot dan mencegah komplikasi. Untuk prosedurnya yaitu pasien, posisi tidur, dan penempatan alat laki-laki yang benar untuk mencegah kontraktur dan detritus. Kemudian yang kedua, melakukan ring of motion pasif, yaitu dengan pada ekstremitas kanan, terutama bahu, siku, pergelangan, jari tangan, dan kaki, karena kondisi pasien itu MMT pasien nilai 1. Kemudian yang selanjutnya ada perawatan kulit, yaitu memberikan edukasi tentang resiko luka tekan akibat posisi tidur yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, latihan fasilitasi motorik, menggunakan fasilitasi otot menggunakan teknik PNF secara pasif. Yang selanjutnya diberikan aproksimasi untuk merangsang munculnya tonus dan kontraksi pada otot pasien. Untuk latihan yang ketiga ada latihan fungsional bertahap. Prosedurnya duduk di tepi tempat tidur dengan bantuan, kemudian latihan transfer yaitu bed, toe chair dengan bantuan. Kemudian yang ketiga, latihan bridging dan rolling untuk penguatan otot core. Selanjutnya kami lakukan evaluasi dengan menggunakan MMT untuk evaluasi kekuatan otot, kemudian menggunakan goniometer untuk evaluasi ring of motion, dan yang terakhir menggunakan indeks Bartel untuk evaluasi ADL. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih Hasna, berikan aplaus untuk kelompok 1. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk atensinya pada pembelajaran kita hari ini di pertemuan ke-11. Oke, teman-teman untuk tugas mandiri silahkan nanti bisa diakses di e-learning. Bu Dita sudah menuliskan tugas di situ. Silahkan nanti bisa mencari suatu artikel yang berkaitan dengan stroke, kemudian dilakukan resume atau critical appraisal pada artikel tersebut, kemudian diupload pada laman e-learning ya. Kemudian untuk waktu pengumpulan adalah deadline-nya 3 hari. Ya, silakan nanti bisa dilakukan pengerjaan, kemudian nanti akan Bu Dita nilai sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga mudah dipahami. Dan kurang lebihnya Bu Dita mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.